Ibu Pendeta Ramiati, dipersilakan. Selamat siang Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian. Senang pada saat ini kita bisa berhenti sejenak dari segala sesuatu yang kita kerjakan untuk datang ke hadapan Tuhan dan mohon Tuhan kembali menerangi kita dengan firman-Nya, dengan kebenarannya yang akan kita renungkan bersama dengan tema God's Provision. Dan kita mohon Tuhan sungguh berbicara kepada kita sesuai dengan keberadaan kita masing-masing. Karena dalam perjalanan kita di dunia ini, kita masih terus perlu dituntun oleh kebenaran firman Tuhan. Mari saudara, sebelum kita akan merenungkan tema ini berdasarkan firman Tuhan, mari kita masuk dalam doa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, inilah kami anak-anak-Mu yang datang kepadamu pada saat ini. Terima kasih untuk kesempatan yang sangat berharga ini, di mana di tengah segala aktivitas yang Tuhan percayakan kepada kami dengan peran kami masing-masing di dunia ini, di kantor kami, di tempat pekerjaan kami. Ya Tuhan, Engkau berkenan memberikan kesempatan untuk kami datang, bersujud di bawah kaki-Mu, dan kami menantikan Engkau berbicara kepada kami. Karena kami rindu ya Tuhan, segala sesuatu yang kami lakukan di dunia ini tidak berhenti hanya sekedar di dunia ini. Tapi kami rindu segala sesuatu yang kami lakukan dalam persekutuan dengan Tuhan, sehingga jerih lelah kami tidak sia-sia, dan semua yang kami lakukan boleh bernilai kekal. Tuhan berbicaralah kepada kami semua tanpa terkecuali, termasuk hamba-Mu ini, yang hanya akan Kau pakai sebagai alat-Mu. Karena kami sama-sama perlu terus diajar, perlu terus diingatkan, perlu terus dibentuk sesuai dengan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, berdasarkan tema yang diberikan kepada saya, kita akan sama-sama melihat atau kita mulai dengan bersama-sama kita belajar dari kebenaran firman Tuhan tentang apa sih yang dimaksudkan dengan God's provision itu. Pemeliharaan Tuhan yang artinya adalah keterlibatan Tuhan di dalam hidup kita. Saudara, saya ingin kita mulai dari penciptaan. Saudara dan saya harus pahami tentang pemeliharaan Tuhan dan keterlibatan Tuhan di dalam hidup saudara dari pola pikir ini. Saudara dan saya pada waktu diciptakan, kita diciptakan dengan satu tujuan yang jelas. Apa tujuannya? Firman Tuhan mengatakan demikian di dalam Kolose pasal 1 ayat 15 dan 16. Dikatakan Tuhan Yesus adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung lebih utama dari segala yang diciptakan. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Perhatikan kalimat ini, segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Apa maksudnya bahwa segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia? Saudara, kalau kita perhatikan Mazmur 19, dan kalau saudara bandingkan dengan Roma pasal 1, mulai dari ayat yang ke-19 sampai ayat yang ke-20, di situ dijelaskan bahwa semua ciptaan Allah itu harus merefleksikan dan atau diciptakan untuk merefleksikan siapa penciptanya. Jadi dengan kata lain, pada waktu kita melihat alam semesta dengan segala isinya yang begitu spektakuler, lalu kita melihat luar biasa yang buatnya. Karena kita tahu bahwa segala sesuatu ini tidak bisa jadi tanpa penyebab utamanya, yaitu Allah sendiri. Dan Dia, kalau kita perhatikan bagaimana seluruh alam semesta ini bekerja, mekanismenya dan segala macam, itu semua juga mencerminkan penciptanya yang luar biasa. Bagaimana Dia menciptakan dengan segala tatanan dan aturan main yang jelas. Dan saudara, kita harus menyadari bahwa Dia sebagai pencipta, Dia adalah pemilik, Dia adalah Tuhan kita. Maka melalui semua yang diciptakannya, kita melihat luar biasa penciptanya.
Kalau saudara mau tahu lebih jelas lagi tentang hal ini, saudara bisa melihat, saudara, ada ilmuwan-ilmuwan Kristen yang secara khusus betul-betul mempelajari seluruh alam semesta dengan segala isinya. Lalu mereka masukkan di YouTube dengan judul God of Wonders. Di situ dia bilang, nggak mungkin orang melihat kalau betul-betul menyelidiki, membaca wahyu umum atau membaca alam semesta dengan segala isinya, dengan teliti, dengan baik. Nggak mungkin nggak ketemu penciptanya. Nah, selain seluruh alam semesta dan segala isinya, demikian juga dengan saudara dan saya sebagai manusia. Saudara dan saya juga sebagai manusia diciptakan untuk merefleksikan pencipta kita. Dengan kata lain, pada waktu orang menyelidiki seluruh keberadaan kita, maka orang akan mengatakan, luar biasa ya pencipta kamu. Bisa menciptakan manusia dengan segala tatanan yang begitu luar biasa. Dan pada saat saudara dan saya ini bisa menghasilkan sesuatu dari seluruh ciptaan yang Tuhan titipkan kepada kita untuk dikelola. Misalnya, saudara bisa membuat sebuah robot, maka saudara orang akan lalu pada waktu robot itu kita demonstrasikan dan begitu canggihnya, begitu spektakulernya, orang juga akan kembali mengatakan, luar biasa ya pencipta kamu yang bisa menciptakan kamu sedemikian sehingga bisa menciptakan, membuat robot yang begitu rupa. Kembali segala pujian, segala hormat adalah kepada pencipta. Dan kalau kita pun mengelola dan berbagi pada saat-saat situasi seperti ini di negara kita, bahkan di seluruh dunia, orang-orang berusaha untuk bisa berbagi kepada sesamanya. Dan kita mengelola lalu kita berbagi. Pada saat kita berbagi kembali, kita sadar bahwa semua yang diciptakannya, termasuk saudara dan saya, adalah milik dari penciptanya. Kita hanya hamba, kita hanya pengelola miliknya. Maka pada waktu kita bagikan kepada orang lain, maka kita tidak minta terima kasih dari orang lain, tapi kita mengatakan saya hanya kepanjang tangan Tuhan, menyatakan kasih Tuhan di tengah dunia ini. Maka kalau berterima kasih, berterimalah kasihlah kepada Tuhan. Segala ucapan syukur kita, semua orang kita fokuskan kepada Tuhan. Dengan kata lain, saudara dan saya diciptakan di mana fokus kita adalah kepada Tuhan. Saya dan seluruh aktivitas kita diabdikan, dipersembahkan untuk menyenangkan hati Tuhan. Nah, tapi saudara, apa yang terjadi setelah kejatuhan? Apa akibat dari kejatuhan ini? Saya akan memutarkan satu video yang saya sudah unggah sebenarnya di Instagram saya. Mari kita lihat apa yang terjadi setelah manusia jatuh ke dalam dosa. Sampai 12 mengatakan, tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Tidak ada seorang pun yang berakal budi. Tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Semua orang telah menyeleweng. Mereka semua tidak berguna. Tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Sebelum kejatuhan, manusia secara aktif menyatakan keagungan hikmat Allah. Hikmat Allah terlihat dari keberadaannya sebagai manusia dengan segala kapasitas yang Allah berikan. Para ahli yang menyelidiki tubuh manusia terpesona dengan tatanan dan mekanisme yang ada di dalam tubuh manusia. Kemuliaan Allah terpancar dari apa yang dapat dihasilkan oleh manusia. Apabila manusia ciptaan Allah dapat menghasilkan mobil pintar, betapa lebih luar biasanya Allah yang membuat manusia itu. Semua perbuatan baik manusia mempermuliakan Allah. Allah yang ditinggikan, bukan manusia. Manusia ingin menjadi Allah. Ciptaan ingin menjadi pencipta. Kejatuhan manusia ke dalam dosa adalah saat manusia berpaling dari Allah dan tidak mau lagi hidup sesuai dengan kehendak Allah. Manusia membuat tujuan hidup sendiri, makna hidup sendiri, dan aturan main hidup sendiri. Hasilnya, gambar Allah menjadi gambar saya. Wibawa manusia dinilai berdasarkan penampilan,
Contohnya, merek dan jenis baju, tas, mobil, dan gadget menentukan harga diri seseorang. Manusia diperhitungkan berdasarkan apa yang dia punya, apa yang dia bisa, dan apa yang dia capai. Nilai manusia diganti dengan nilai ciptaannya. Akal budi dipakai untuk membuat dunia terfokus pada dirinya. Semua orang telah menyeleweng dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Saudara, itulah yang terjadi setelah manusia jatuh ke dalam dosa. Saya teruskan share screen saya. Jadi setelah manusia jatuh ke dalam dosa, saudara, ini manusia itu akhirnya fokusnya bukannya seharusnya mempermuliakan Allah, mencerminkan siapa pencipta kita, tapi fokusnya adalah kepada diri sendiri. Lihat ini saudara, maka saudara dan saya itu pada waktu saudara dan saya jatuh ke dalam dosa, sebelum saudara dan saya menjadi anak Tuhan, maka hidup ini adalah hidup tentang saya. Pokoknya semuanya harus enak buat saya, nyaman buat saya. Pokoknya saya selalu mendapatkan yang menyenangkan. Jadi semua yang harus dipuaskan adalah saya. Jadi saya pakai seluruh dunia ini untuk memuaskan diri saya. Nah, bagi Tuhan, jelas di dalam Roma 3 tadi dikatakan bahwa itu kita sudah menyeleweng. Kita sudah tidak kena sasaran. Jadi arti berdosa itu, saudara, adalah orang yang tidak kena sasaran Tuhan. Itu arti dosa adalah arti katanya adalah tidak kena sasaran. Jadi Tuhan memberikan tujuan kepada saudara dan saya, lalu kita tidak kena tujuan itu. Kita tidak hidup lagi untuk Tuhan, tetapi kita hidup untuk diri sendiri. Nah, bagi Tuhan itu fatal, saudara. Sama seperti pada saat lalu kita membuat robot, lalu robot itu tidak berfungsi sama sekali. Seharusnya robot itu kita buat untuk misal bisa membersihkan rumah. Tapi sama sekali tidak bisa berfungsi untuk membersihkan rumah. Ya, orang lalu karena bentuknya bagus, sayanglah kalau dibuang, lalu robot pembersih rumah itu kita jadikan pajangan. Atau kita jadikan taruh untuk menjadi ganjel apa, begitu loh saudara ya. Ya bisa sih, tapi kan orang buat robot itu buat pembersih ruangan, buat pembersih rumah, bukan buat pajangan. Nah, bagi yang membuatnya itu adalah fatal. Demikian juga dengan saudara dan saya. Pada saat saudara dan saya itu tidak berfungsi sebagaimana seharusnya, sesuai dengan tujuan Tuhan menciptakan kita, itu fatal. Maka kita lihat saudara, tujuan penebusan itu adalah jelas sesuai dengan tujuan Tuhan menciptakan saudara dan saya. Karena firman Tuhan mengatakan di sini dalam 2 Korintus 5 ayat 15-17. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Perhatikan karena supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia. Berhenti hidup untuk diri kita dan kembali hidup terfokus kepada Tuhan. Jadi kita tadinya yang firman Tuhan mengatakan, sebab itu kami tidak lagi menilai seorang juga pun menurut ukuran manusia. Kalau tadinya kita menilai diri kita atau diri orang lain berdasarkan dia punya apa, bisa apa, mencapai setinggi apa, sekarang tidak lagi. Kita kembali memberi nilai itu berdasarkan penilaian pencipta. Ingat pada waktu kita diciptakan, kita telanjang, belum punya gelar apa, belum punya mobil apa, belum punya kedudukan apa, kita telanjang. Firman Tuhan mengatakan, kita datang tidak bawa apa-apa, dan jangan lupa, kita pulang nanti juga tidak bawa apa-apa. Jadi seharusnya kita melihat nilai diri kita dari Tuhan adalah sebagai gambar Allah. Yaitu manusia yang mencerminkan siapa penciptanya, manusia yang mempermuliakan Allah. Bagi Tuhan, itu adalah manusia yang diciptakan yang Tuhan bilang sungguh amat baik sesuai dengan tujuan Tuhan. Nah, kalau kita pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, sekarang tidak lagi. Ada orang yang datang kepada Tuhan bukan karena pengen dekat sama Tuhan, bukan karena pengen kembali mempunyai relasi yang benar dengan Tuhan, tapi pengen supaya Tuhan melakukan sesuatu buat dia. Lihat saudara, kalau kita masih di bawah murka Allah,
Kalau kita belum ditebus oleh Kristus, maka kita datang kepada Tuhan. Itu bukan oleh karena kita ingin dipulihkan, tapi kita datang ingin memanfaatkan Tuhan untuk memenuhi kemauan kita. Fokusnya tetap di saya. Datang ke gereja supaya saya diberkati. Memberikan persembahan supaya saya mendapatkan lebih banyak lagi dari Tuhan. Saya datang rajin supaya saya bisa tetap sehat lepas dari segala bencana. Itu yang terjadi pada kita. Tapi setelah dipulihkan, seharusnya kita tidak menilai Kristus lagi berdasarkan ukuran manusia. Kita datang kepada Kristus sebagai ciptaan baru dan kita rindu hanya untuk mempermuliakan Dia. Nah, saudara, setelah kejatuhan, apa yang terjadi? Dunia tidak ideal lagi. Manusia yang diperintahkan untuk memelihara, menjadi pengelola dari pemilik ciptaannya. Tapi apa yang terjadi? Milik pencipta kita ini, seluruh ciptaan ini yang harusnya dikelola, kita eksploitasi. Dan akhirnya apa yang terjadi? Realita kehidupan ini menjadi tidak ideal lagi, saudara. Memang saudara dan saya kan tidak selalu tidak enak. Ada saatnya kita enak, ada saatnya kita punya, ada saatnya kita tidak punya. Ada saatnya kita sukses, ada saatnya kita tidak sukses. Ada saatnya kita bisa, ada saatnya tidak bisa. Ada saatnya sehat, ada saatnya tidak sehat. Realita kehidupan menjadi tidak ideal setelah manusia sendirilah oleh karena kejatuhan ke dalam dosa yang akhirnya mengeksploitasi dan menjadi sebab akibat dari semua yang terjadi saat ini. Nah, sekarang apa firman Tuhan mengatakan? Kalau saudara tanya, apakah Tuhan tetap bekerja? Apakah Tuhan tetap terlibat? Apakah Tuhan tetap memelihara, tetap peduli kepada saya? Firman Tuhan di dalam Yeremia 18 ayat 1-6 mengatakan bahwa saudara dan saya ini seperti tanah liat di tangan penjunan kita, yaitu Allah, di mana Dia akan terus membentuk kita. Saudara, bukan menjadi yang saudara dan saya mau, tetapi menjadi yang pencipta saudara dan saya mau. Karena Dia yang paling tahu mestinya saudara itu bagaimana menjadi manusia yang ideal sesuai dengan tujuan pencipta menciptakan saudara dan saya. Makanya kalau saya kaitkan saudara ayat ini dengan Roma pasal yang ke-8 ayat 28 sampai 29 dikatakan demikian. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Perhatikan saudara, di sini dengan jelas bahwa Allah turut bekerja. Kalau saudara bandingkan dengan ayat 26, jadi ayat sebelum ini, di situ dikatakan bahkan Roh Kudus pada saat kita bersekutu dengan Tuhan, pada saat kita berkomunikasi dengan Tuhan, malah Roh Kudus bekerja memastikan supaya apa yang sampai kepada Bapa itu sesuai dengan kehendak Bapa. Roh Kudus yang paling memahami apa isi hati dari Bapa. Nah, sekarang lihat saudara, Roh Kudus bekerja, Tuhan Yesus bekerja, Bapa bekerja, Allah Tritunggal itu bekerja. Terlibat terus dalam kehidupan saudara dan saya. Tapi jangan lupa lihat ini saudara. Ini yang kita sering miss saudara. Tujuan penciptaan dengan tujuan penebusan. Dan yang setelah ini, setelah kita menjadi anak Tuhan, itu pengudusan terus dilakukan. Karena begini saudara, pada waktu kita ditebus, kita yang tadinya bukan anak Tuhan menjadi anak Tuhan. Kita yang tadinya orang berdosa menjadi orang kudus. Artinya orang kudus adalah orang yang dikhususkan untuk Tuhan dan mengelola hidupnya, menghususkan diri untuk Tuhan. Nah sekarang lihat saudara, setelah itu kan statusnya udah beres nih, ya karena murka Allah telah ditanggung oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus menggantikan kita menanggung murka Allah, sehingga saudara dan saya tidak dimurkai lagi. Betul. Tapi ingat tujuan penebusan itu supaya saudara dan saya berhenti hidup untuk diri sendiri dan kembali hidup mempermuliakan Allah. Nah sekarang statusnya sudah benar, statusnya adalah anak Tuhan. Nah proses pengudusan itu berlangsung karena pada saat status kita menjadi anak Tuhan, itu tidak otomatis langsung disertai dengan perubahan dari akal budi kita, hati kita,
cocok dengan status itu. Makanya kenapa firman Tuhan di dalam Roma 12 ayat 1-2, kita harus ada pembaharuan, kita harus diformat ulang. Karena tadinya kita terfokus kepada diri, sekarang kita harus diformat ulang. Diformat ulang dengan apa? Firman Tuhan. Makanya yang namanya anak Tuhan akan sangat rindu untuk baca firman Tuhan. Kenapa saudara? Karena dia tahu sekarang hidup ini adalah tentang menyenangkan Tuhan. Saya tidak mungkin bisa menyenangkan Tuhan kalau saya tidak dikuasai oleh isi hati dan pikiran Tuhan. Dan yang telah dicurahkan melalui kebenaran firman Tuhan. Maka kalau betul saudara dan saya sudah menjadi anak Tuhan, itu akan ada kerinduan untuk belajar firman Tuhan baik-baik. Sehingga saudara dan saya ini boleh hidup, menjalani hidup ini sesuai dengan kehendak Tuhan. Makanya saudara, firman Tuhan ini mengatakan begitu. Tuhan bekerja, terlibat dalam segala sesuatu. Tunggu saudara. Mendatangkan kebaikan. Apa yang dimaksudkan kebaikan? Bukan sekedar berbicara tentang yang sakit jadi sembuh, yang nggak punya jadi punya. Bukan itu saudara fokusnya. Lihat, bagi mereka yang mengasihi dia. Itu orang-orang yang sudah ditebus, dia orang-orang yang akan mengasihi dia dengan segenap hati, jiwa, akal budi, dan kekuatan. Dan firman Tuhan mengatakan di dalam Injil Yohanes, orang yang mengasihi Tuhan, dia akan melakukan segala perintah Tuhan. Ya, ini saudara kaitannya. Lalu mereka ini ada apa? Yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Untuk apa? Untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Ingat saudara, Adam yang pertama, gambar Allah yang pertama diciptakan telah rusak, telah jatuh. Dan sekarang ada gambar Allah, ada Adam yang sempurna, yaitu Tuhan Yesus. Gambar Allah yang sempurna. Makanya kenapa saudara dan saya disuruh menjadi apa? Serupa dengan Kristus. Jadi ini saudara yang Tuhan lakukan. Kalau dikatakan terlibat, iya terlibat, terus terlibat. Tapi fokusnya bukan supaya yang punya jadi lebih punya, yang bisa jadi lebih bisa, yang sudah mencapai tinggi semakin tinggi. Fokusnya bukan di saya, saudara. Tapi fokusnya adalah ini. Jadi tujuan penciptaan, tujuan penebusan, tujuan pengudusan itu sama, saudara. Yaitu Tuhan terus bekerja supaya saudara dan saya menjadi serupa dengan Kristus. Jadi saudara dan saya ini kembali saudara menjadi manusia sesuai dengan tujuan Tuhan menciptakan saudara. Kalau saudara bertanya, apakah Tuhan tidak pelihara kehidupan? Iyalah, saudara, firman Tuhan mengatakan, lihat burung. Burung aja dipelihara, masa saudara dan saya sebagai manusia tidak? Saudara, kalau saudara perhatikan penciptaan, firman Tuhan di situ mengatakan bagaimana Allah mempersiapkan seluruh alam semesta dengan segala isinya ini. Saudara, dengan tujuan apa? Dengan tujuan supaya seluruh alam semesta ini siap ditinggali oleh saudara dan saya. Ideal untuk menjadi tempat tinggal saudara dan saya. Semua dipersiapkan. Luar biasa kan saudara ya? Sama seperti ada orang yang menyediakan rumah yang, wah, kalau sekarang semuanya serba pintar. Rumah pintar, mobilnya pintar, semua peralatan serba pintar. Ideal untuk kita tinggali. Namun kemudian apa saudara yang terjadi? Kita merusak. Kita bukan mengelola dengan baik. Sehingga semua rumah itu jadi tidak pintar lagi, mobil tidak pintar lagi, semua peralatan di rumah itu menjadi porak-poranda, saudara. Yang Tuhan perbaiki adalah saudara dan sayanya. Saudara dan saya karena apa? Karena dunia ini akan berlalu. Makanya firman Tuhan mengatakan, fokus kamu bukan di dunia ini. Fokus kamu ke atas di mana Tuhan ada. Dikatakan di dalam Kolose. Kita sebagai anak-anak Tuhan, sekarang ini kita harus melihat apa yang Tuhan lihat. Tuhan katakan, segala apa artinya kamu punya seluruh dunia, tapi kehilangan jiwamu. Itu ditangkap oleh Paulus dan mengatakan memang betul segala sesuatu adalah sampah dibandingkan pengenalan akan Kristus. Saudara, mindset kita harus berubah. Dan sekarang kita harus melihat bahwa relasi yang benar dengan Tuhan, kedekatan yang dengan Tuhan, itu adalah segala-galanya buat kita. Itu yang seharusnya terjadi pada diri saudara dan saya. Dan saudara, kalau ditanya apakah Tuhan bekerja terus. Tapi dunia yang tidak ideal ini, pada saat Tuhan menyediakan segalanya, pada saat Tuhan mencukupkan, ingat saudara, perhatikan, cukup itu fokusnya bukan di saya.
Di Alkitab ada dua macam orang. Ada janda miskin yang bertobat. Ada Zakius yang dipercayakan lebih banyak juga bertobat. Saudara, apakah janda miskin ini lalu mengutuki hidupnya dan mengatakan, aduh, kok saya nggak sakai, kenapa saya bertobatnya nggak seperti Zakius bertobat sebagai orang yang punya banyak? Saudara, janda yang miskin ini sadar, yang dia punyanya Tuhan. Dirinya juga punya Tuhan. Zakius juga punya Tuhan. Yang dia punya semuanya punya Tuhan. Kita hanya pengelola. Dia tidak iri kepada Zakius. Tapi yang dia berikan semua Tuhan, apa yang Tuhan percayakan kepada saya kelola. Semua itu saya tahu cukup untuk hidup dan mati bagi Tuhan. Yang namanya anak-anak Tuhan, dalam menjalani hidup ini, fokusnya adalah kepada Tuhan. Selama di dalam situasi dan kondisi yang bagaimanapun, selama Tuhan terus kuatkan dan topang saya terus, untuk tetap hidup dan mati bagi Tuhan. Untuk tetap boleh mempersembahkan satu kehidupan yang kudus yang berkenan kepada Tuhan. Di tengah situasi dan kondisi yang bagaimanapun. Itu cukup buat saya. Ini bedanya, saudara, yang namanya orang yang sudah dipulihkan dengan yang belum. Belajar tentang doa Bapa Kami. Kalau orang yang sudah dipulihkan, dia baca doa Bapa Kami, sudah jelas sekali fokusnya. Dari awal sudah dikatakan Tuhan Yesus mengajarkan, kehendak Tuhan jadi di bumi maupun di surga. Tapi saudara, kalau yang belum, jadi begini bedanya, kalau yang belum dipulihkan, dia doa Bapa Kami, sama doanya saudara, kan di gereja-gereja tertentu ada doa Bapa Kami yang diucapkan ya setelah doa syafaat misalnya dalam liturgi gereja, doa sama doa. Tapi pada waktu berikanlah kami makanan kami yang secukupnya. Cukup sudah, cukup buat keliling dunia, cukup buat beli mobil mewah, cukup buat beli villa, cukup untuk memenuhi yang saya punya, yang saya mau. Tetapi kalau anak Tuhan, cukup untuk saya hidup dan mati bagi Tuhan. Di tengah situasi dan kondisi yang bagaimanapun. Saudara, bagaimana hidup saudara dan saya pada saat ini? Di tengah situasi dan kondisi pada saat ini saya tidak tahu bagaimana keadaan saudara. Bisa jadi saudara ada dalam keadaan yang tidak enak, tidak ideal, menurut saudara tidak nyaman. Tapi bisa jadi saudara oke-oke saja. Bagaimanapun situasi dan kondisi saudara dan saya, yang menjadi fokus Tuhan adalah hati saudara. Pikiran saudara. Seluruh diri ini. Apakah saya saat ini sedang terfokus kepada Tuhan? Apakah saya pada saat ini sedang mengatakan setiap detik dalam hidup saya, Tuhan, apapun yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan dunia yang sudah tidak ideal ini, segala sesuatu adalah sampah dibandingkan pengenalan akan Tuhan. Saudara, saya tutup dengan satu ayat yang biasanya dikutip oleh orang Kristen kalau mau persembahan. Itu di Maleakhi 3, saudara S10. Maleakhi 3 itu kan bilang ini, berikan persembahan perpuluhanmu, lihat tingkap-tingkap di langit semua akan terbuka. Saudara, kalau yang belum di dalam Tuhan, baca ayat itu. Kalau belum dipulihkan, baca ayat itu. Emang orang-orang yang belum di dalam Tuhan, hidupnya itu transaksional, saudara. Pokoknya kalau saya ngasih, itu saya mesti timbal baliknya mesti kelihatan. Saya nggak mau, jadi saya kerja, saya dapat upah. Kalau saya udah kerja mati-matian, upahnya mesti tambah gede dong. Nah, jadi kalau saya ngasih, saya mesti baliknya apa? Dapatnya apa nih saya? Nah, itu orang yang belum dipulihkan. Makanya pada baca ayat yang sama, Maleakhi 3 itu sudah yang dilihat apa? Wah, iya benar. Kasih 10.000, entar dapatnya 100.000. Kasih 100.000, nanti dapatnya 100 juta. Bayangin seluruh tingkap di langit akan terbuka. Saudara, tapi kalau yang namanya anak Tuhan baca ayat itu. Karena sebenarnya ayat itu, bagian Maleakhi itu, dari kitab Maleakhi pertama sampai akhir, itu Tuhan sedang memarahi, sedang murka kepada orang yang menyebut diri umat Allah, tapi hatinya jauh dari Allah. Nah, kalau orang yang betul sudah dipulihkan, baca ayat itu, dia akan katakan, Tuhan, saya tahu Tuhan yang menciptakan seluruh alam semesta ini. Buat Tuhan gampang sekali rubah ayat jadi anggur. Itu Tuhan bisa buka semua tingkap di langit untuk keluarga saya,
untuk diri saya, Tuhan untuk bangsa ini, Tuhan bisa buka semua tingkap itu. Tapi Tuhan, kalau tidak ada satu tingkap pun Tuhan buka untuk saya dan keluarga saya tidak akan pernah menyembah Allah lain. Saudara tahu siapa yang mengatakan itu? Sadrah, Mesah, dan Abednego, dan semua anak-anak Tuhan yang tahu bahwa segala sesuatu adalah sampah dibandingkan pengenalan akan Kristus. Sadrah, Mesah, dan Abednego mengatakan, saya dibakar atau tidak dibakar, itu tidak efek. Saya akan tetap menyembah Allah. Engkau adalah segala-galanya bagi saya. Amin. Mari saudara, kita masuk di dalam doa. Ya Tuhan, inilah kami, anak-anak-Mu. Engkau tahu keadaan kami masing-masing. Perjalanan hidup yang tidak mudah di tengah dunia yang tidak ideal ini. Kami tahu Tuhan, itu adalah ulah kami manusia yang hanya terfokus kepada diri kami. Yang telah jatuh dan hidup sesuai dengan tujuan dan aturan dan makna hidup kami sendiri. Bukan tujuan Tuhan. Ya Bapa, pada saat ini kami sungguh mohon belas kasihan Tuhan. Tolonglah kami ya Tuhan. Di tengah perjalanan ini, biarlah kami boleh Tuhan sesuai dengan janji-Mu, Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan sertai anak-anak-Mu, topang, teguhkan. Sehingga pada saat hidup enak atau tidak enak, Tuhan jangan biarkan pada saat kami hidup enak kami lupa Tuhan. Pada saat hidup tidak berjalan dengan sesuai dengan yang kami mau, jangan sampai kami menghujat dan melupakan Tuhan. Ya Tuhan, tolong kami. Di tengah situasi dan kondisi yang bagaimanapun, kami akan berkata seperti anak-anak Tuhan lain yang ditopang dan dikuatkan oleh Tuhan. Kami tidak akan pernah menyembah Allah lain. Engkau adalah segala-galanya bagi kami. Bapa, pada saat ini juga hamba mau mendoakan bagi saudara-saudara kami yang berulang tahun pada minggu ini. Ya Tuhan, kami sungguh mohon Tuhan yang terus menyertai hidup mereka seperti yang sudah Tuhan lakukan. Tuhan mempercayakan kehidupan kepada mereka. Ya Tuhan, kiranya Tuhan memberikan hikmat, Tuhan kuatkan dia. Sehingga dengan kesempatan, dengan kehidupan yang Tuhan percayakan. Karena kami tidak tahu Tuhan sampai kapan. Tapi biarlah setiap detik, biarlah anak-anak ini pakai untuk menyatakan kemuliaan Allah melalui kehidupan mereka. Sertailah perjalanan hidup anak-anak-Mu ini satu demi satu. Ya Bapa, pada saat ini juga kami mau berdoa untuk persekutuan minggu yang akan datang. Tuhan urapi Ibu Ina yang akan membawakan, merenungkan firman Tuhan bersama dengan saudara-saudara sekalian ini. Tuhan berkati juga orang-orang yang akan terlibat, pengurus yang akan terlibat untuk menjalankan ini semua. Tuhan, kiranya Engkau terus topang mereka. Tuhan urapi mereka dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Sehingga semua yang dilakukan ini Tuhan, sungguh bukan hanya sekadar kegiatan reguler. Kebiasaan dilakukan setiap minggu. Tapi sungguh Tuhan bekerja untuk membawa anak-anak Tuhan terus dekat dengan Tuhan. Untuk mengingatkan anak-anak Tuhan di tengah segala aktivitasnya. Untuk tetap dekat kepada Tuhan. Ya Bapa, pada saat ini, hamba juga mau mendoakan. Kami mau mendoakan negara kami. Dengan apa yang sedang terjadi pada saat ini, Tuhan memang tidak mudah untuk mengelola negara yang besar ini. Dengan omnibus yang sekarang ini, dengan reaksi yang terjadi, dan juga policy yang lain yang coba dicanangkan, yang coba diputuskan oleh pemerintah. Kami tahu tidak mudah. Dengan kami semua bangsa negara yang memiliki kebutuhan dan interest masing-masing. Oleh karena itu ya Bapa, kami sungguh mohon, Tuhan berikan hikmat, Tuhan tambahkan hikmat kepada semua para pemimpin, kepada saudara-saudara kami, kepada kami semuanya, yang diberi kepercayaan oleh Tuhan untuk mengelola negara ini. Dari pusat sampai ke daerah. Ya Tuhan, dengan takut kepada Tuhan, dengan kekuatan dari Tuhan, dan dengan hikmat dari Tuhan. Kiranya Tuhan tolong mereka
untuk boleh menjalankan tanggung jawab dan tugasnya dengan baik. Untuk boleh menjadi berkat bagi bangsa ini. Dan ya Tuhan, kehendak kami adalah kasihanilah bangsa kami. Ampunilah bangsa kami. Dan kiranya kemuliaan Tuhan boleh dinyatakan di tengah bangsa kami. Dan tolonglah kami anak-anak Tuhan untuk boleh sungguh menyatakan kemuliaan Tuhan menjadi garam dan terang di tengah bangsa ini. Tolonglah kami, ya Tuhan. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Dengarkanlah doa kami yang kami rindukan. Hanya kehendak Tuhan saja yang jadi dalam hidup kami. Dan pada saat kami akan melanjutkan perjalanan hidup kami, aktivitas keseharian kami, ya Tuhan kami rindu, sesuai dengan firman Tuhan. Kami rindu kami melakukan semuanya ini dalam persekutuan dengan Tuhan. Sehingga jerih lelah kami tidak sia-sia. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Mari saudara-saudara kita lanjutkan perjalanan hidup yang masih Tuhan percayakan kepada kita. Kita tidak tahu sampai kapan, tapi biarlah di detik manapun kita berada, kita siap untuk kembali pulang ke rumah Bapa sebagai anak Tuhan yang baik dan setia, yang tidak pernah berpaling dari Tuhan. Apapun yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Terimalah berkatnya. Kiranya kasih dari Allah Bapa yang begitu agung dan mulia, dan anugerah melalui pengorbanan Tuhan Yesus Kristus yang telah memulihkan kita, yang telah melepaskan kita dari murka Allah. Pengudusan yang dilakukan oleh Roh Kudus, penyertaan yang terus dilakukan oleh Roh Kudus, keterlibatan persekutuan dengan Roh Kudus, kiranya itu menjadi sumber kekuatan, sumber penghiburan, sumber pengharapan yang akan meneguhkan saudara-saudara di tengah situasi dan kondisi yang bagaimanapun juga tetap cinta Tuhan, tetap dekat Tuhan, tetap menyembah Tuhan. Amin. Terima kasih pada Ibu Pendeta Ramiati yang telah melayani kita hari ini. Kiranya